ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari, menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Siang ini ku masih mencari ide sang yang widi di dalam hati, sambil menunggu ku tenangkan kalbu, lantunkan lagu-lagu keagunganmu. Saat senja hariku menyepi, merenungi diri tentang srada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi di kanal YouTube ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini bulan ke-7 Nawaksara Wartam, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Nah, mengimplementasikan Nawaksara Wartam, kami menghadirkan berbagai tema menarik. Ya, kita awali dengan high schooling sekolah rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan berbagai tema menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Nanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari, menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Siang ini ku masih mencari ide sang yang widi di dalam hati, sambil menunggu ku tenangkan kalbu, lantunkan lagu-lagu keagunganmu. Saat senja hariku menyepi, merenungi diri tentang srada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci. Inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci. Inilah jalan suci mencari yang widi.
Pemirsa, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan damai selalu. Pemirsa, jika Anda sedang berhadapan dengan kalender Bali, coba perhatikan. Di sana ada kolom Ingkel, Taru, Manu, Sato, Wong, ada Pancawara, Ekowara, dan lain sebagainya. Dan yang menarik di sana ada kolom wuku bersama Bapak Agus Budiatnyana yang sudah hadir di studio Wartam. Agus Budi, bagaimana kabarnya? Astungkara sehat. Astungkara sehat ya Pak ya. Oke, di cuaca yang panas ini luar biasa ya Pak ya. Lumayan panas nih. Lumayan panas Pak. Bagaimana kalau kita sekarang hangatkan lagi nih Pak, biar semakin panas ya Pak. Ya. Pak, jelaskan secara singkat dong Pak, wuku itu apa sih Pak? Wuku itu perhitungan kalender di Bali ya. Jadi ada 30 dan hari itu jumlah harinya dalam satu wuku itu ada 7. Jadi usia wuku itu 1 minggu dia. Dan setiap wuku ini memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang berbeda. Oke, jadi dia punya dewanya tersendiri, kemudian punya kelebihannya tersendiri, dan terakhir ada kekurangannya tersendiri. Ada kelebihan, kekurangan, dan ada dewanya tersendiri. Ada dewanya tersendiri yang bersemayam di wuku itu. Oke, karakteristiknya juga lumayan. Kalau kita lihat nih, sekarang kita berada di wuku Menail, Pak. Ya. Bisa dijelaskan nggak sih Pak dari karakteristiknya itu, keistimewaannya itu apa sih Pak? Kalau keistimewaan wuku Menail ini, sebagian besar hari-hari di wuku Menail bagus dipergunakan untuk membuat pekerjaan yang berdekatan dengan api. Contoh, jadi para pandai besi, kemudian ada membakar bata, membuat batu bata itu ya, kemudian ada membakar genteng, nah kemudian ada membakar tumpukan jerami di sawah. Nah ini bagus di wuku Menail karena dewa yang bersemayam di wuku Menail ini adalah Dewa Citragota namanya. Dewa Citragota. Ya. Dewa Citragota. Dewa Citragota kalau kita lihat di mitologinya, dewa ini adalah dewa yang menguasai segala jenis api. Nah, Wiwaswan atau inti api. Maka dari itu, dalam hari-hari di mana wuku Menail ini, sebagian besar akan ada kala gehang menyengat, geni rewana, geni murung, dan lain sebagainya. Dan kala, artinya wuku, kala itu waktu ya, dan waktu-waktu ini baik dipergunakan untuk membakar genteng, membuat batu bara, atau para pandai membuat senjata, menyepuk senjata, dan lain sebagainya. Tetapi ada keburukannya. Apa tuh Pak? Tidak boleh mengatapi rumah. Misalnya kalau geni rewana, jadi diyakini kalau kita mengatapi rumah pada hari itu rumahnya akan terbakar, mendapatkan musibah. Dan ini ada banyak di wuku Menail, dari Some, dari Redite Some sampai di Saniscara. Lalu beberapa hari ke depan kita sudah memasuki wuku Perang Bakat. Mitologinya seperti apa? Apakah ada karakteristik juga dari wuku Perang Bakat ini? Boleh dijelaskan Pak, singkat sih. Kalau karakteristik wuku Perang Bakat di bawah Kebuana Alit ya. Kebuana Alit itu kan manusia artinya. Jadi setiap segala usaha, setiap segala pekerjaan, kemudian setiap segala daya upaya yang kita lakukan diyakini akan cepat berhasil. Kalau dibandingkan dengan wuku yang lain ya, misalnya wuku wayang, ya wuku klau misalnya, atau wuku bale wugu, ya, nah, itu kan wuku-wuku orang yang meninggal. Nah, wuku-wuku untuk upacara pengabenan. Tetapi di Perang Bakat, jadi setiap usaha yang dilakukan cepat berhasil. Misalnya dia berusaha dagang, untung yang diraih itu jauh lebih cepat kalau dimulai dari wuku ini, dari Perang Bakat. Tetapi kalenya dilihat juga, karena setiap hari itu punya kalenya tersendiri ya. Kalau misalnya di Tibuo gitu, meskipun di wuku Perang Bakat, tidak bagus juga. Yang bagus kan Dewa Ngelayang, Amarta Dewa, Sri Tumpuk, Sri Gati, Ayu Mulus, dan lain sebagainya.
Nah, kebanyakan di buku perang bakat, kale-kale yang ini yang bagus. Kale itu waktu maksud saya. Nah, tetapi ada juga di buku perang bakat, ada kala titi buuk, kale temah, kale sor, itu tidak bagus. Nah, dagding kerana itu tidak bagus. Nah, nanti kan dilihat di buku itu ada namanya Eka Jalarsi. Nah, dari kesimpulan dari sekian kala dalam buku di hari itu apa? Misalnya kalau tininggalin suka tidak bagus. Melakukan pekerjaan apapun tidak bagus. Ditininggalin suka. Kalau ada di kala itu. Iya, apalagi Eka Jalarsinya patini ngamerte. Ya, sudah tidak ada kehidupan artinya. Nah, kala temah, kala sor itu kurang baik. Yang bagus kala metampak. Kalau metampak. Ya, Sri Tumpuk, Sri Gati, Amarta Dewa, Dewa Ngelayang, Dauh Ayu, Catur Laba. Nah ini, tapi yang Catur Laba, Dauh Ayu, Dewa Ngelayang memang sebagian besar ada di buku perang bakat. Maka kita yakini orang yang lahir pun di buku perang bakat, keberuntungannya jauh lebih besar daripada orang yang lahir misalnya di buku yang berbeda. Pak, kalau misalnya tadi kan ada buku itu sesuai dengan kala juga, Pak. Ya. Kalau misalnya lahirnya itu memang di buku perang bakat, tapi kalanya ternyata apa tadi Pak Titi Ya, Bu itu gimana Pak? Kalau Titi Buo itu perjalanannya tidak bagus. Setiap kali melakukan perjalanan, setiap kali melakukan usaha ada saja rintangannya, ada saja hambatannya. Nah, maka hindari. Tapi kalau orang yang lahir misalnya di Titi Buo, nah kalau temah, kalau sor, ya nanti pada saat mebayuhnya yang harus diupacarai. Temah itu artinya dihina orang, dicemooh. Kalau sor di bawah, jadi tidak ada peningkatan taraf hidup. Nah, ini menurut keyakinan kita ya. Tetapi buku ini sebenarnya adalah cara pandang leluhur kita untuk bersabar, memilih hari yang baik. Kita kan diajari bersabar nih. Misalnya sekarang Titi Buo atau kalau sor, kalau temah maunya buka usaha, jangan dah, kita tunggu hari berikutnya. Menunggu hari berikutnya bukan tidur, tapi menumpuk modal, menyusun strategi, menyusun bagaimana caranya pemasaran yang bagus. Begitu ada hari yang baik, kita launching. Nah, begitu. Saya potong sedikit Pak, berarti Ya. refleksinya untuk ke depan ini, apalagi sekarang kita sudah memasuki tahun politik nih Pak, refleksinya apa sih Pak? Satu, kita harus kedepankan logika, jangan terbakar emosi ya. Seperti pengajaran yang ada dalam setiap buku. Setiap buku itu kan ada dewanya, ada kalanya. Tapi kala ini akhirnya kan disumio oleh kekuatan dewa tadi. Nah, cara menyumio inilah ada dua. Yang pertama disumio di Buan Alit dulu, di kita secara jasmani, kemudian secara rohani, lewat sembahyang, lewat lukat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nyumio di Buana Agung tidak bisa manusia sendiri, harus punya kesadaran komunal. Nah, jadi kalau orang yang tahu misalnya, dia ingin membuat lingkungan di sekitarnya tetap adem, tetap aman, dan tetap terjaga stabilitasnya, harusnya disebarkan juga pemikiran-pemikiran yang sadar. Maka akhir dari setiap buku itu kan ada di Sanis Carenya, di hari Sabtunya, dan urip hari Sabtu itu 9 yang paling besar. Artinya adalah setiap usaha kita yang kita lakukan itu ujung-ujungnya pada akhirnya ditentukan oleh Yang Maha Besar. Bisa kita beranggapan ini bagus, ini tidak. Tapi kalau sudah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar itu tidak menentu, tidak mengizinkan, percuma juga. Oke, terima kasih Pak Agus Budi. Sudah sangat lengkap sekali penjabarannya Pak ya. Semoga dapat menginspirasi dan untuk kita bersama nih. Nah pemirsa yang ada di rumah, demikian tadi Cimeti Cerah 5 Menit bersama Bapak Agus Budi Atmajaya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama untuk memperluas kualitas kesadaran kita dari Strada dan Bakti. Saya Amel Laksani, Bapak Agus Budi Atmajaya pamit undur diri sambil damai channel. Kita berbuat baik bukanlah agar orang lain berbuat baik kepada kita.
kita berbuat baik karena memang berbuat baik itu adalah sebuah kebaikan, dan agar Ida Sang Hyang Widewasa memberikan lagi kebaikan kepada kita. Pemirsa HiTV Channel 3, semoga sehat dan damai selalu. Berjumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam bersama saya Mia Gandiwa. Kali ini kita tengah memegang Wartam edisi 104 dengan banner Bilah Pilih Pemimpin Hindu. Nah, kalau kita buka setiap halamannya, kita akan menemukan tulisan Prof. Ketutsude dengan judul Edukasi Leadership Hindu. Nah, ada 3 kata, edukasi, leadership, dan Hindu, yang berarti edukasi sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan Hindu. Siapa yang berperan dalam hal ini dan bagaimana kita sebagai umat Hindu dapat merasakan nutrisi beragama? Langsung saja kita akan konfirmasi bersama Prof. Ketutsude yang sudah hadir di Sri Wartam, salah satu kolumnis Wartam yang akan kita tanya-tanya seputar topik bahasan kali ini, namun setelah yang lewat satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Edukasi Leadership Hindu, Nutrisi Beragama. Nabi Oti, Prof. Sudah? Atau becek Prof. Nah, langsung saja nih Prof, menarik tulisan di Wartam edisi 104 kali ini terkait dengan Bilah Pilih Pemimpin Hindu. Nah, salah satu hal yang paling menunjang tentu dari segi pendidikan, Prof. Nah, dalam konteks kekinian, bagaimana sih ilmu leadership Hindu ini kalau dikaji dari pendidikan, Prof? Baik, terima kasih Mbak Mia. Sebenarnya begini, di dalam konteks Hindu, kita mengenal ada beberapa tipe kepemimpinan. Jadi kalau istilah kepemimpinan itu coba diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa pendidikan, saya kira di situ ada kedekatan. Artinya apa? Jadi memimpin itu mungkin memiliki kemiripan dengan mengajar, gitu, dengan mendidik. Gitu. Karena apa? Karena perilaku orang yang dipimpin, perilaku anak-anak itu pasti akan mengimitasi apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, apa yang dilakukan oleh gurunya, oleh orang yang diidolakan oleh murid itu sendiri, kan gitu. Nah, jadi jika kita mencoba melihat kepemimpinan itu mungkin istilahnya bisa disejajarkan dengan istilah kependidikan. Oleh karena itu, maka ketika orang berbicara mendidik, mengajar, itu dapat dilihat dari 3 dimensi. Itu di situ mendidik sebagai sebuah ilmu, mendidik sebagai sebuah seni, dan mendidik sebagai sebuah teknologi, kan gitu. Demikian pula dengan memimpin. Memimpin dalam konteks Hindu itu juga bisa dilihat dari 3 dimensi itu. Yang terpenting sekarang, apa yang dimaksud dengan memimpin sebagai sebuah ilmu, kan gitu. Itu yang penting sebenarnya. Sekarang sudah dijabarkan nih orientasinya, pendidikan dengan nilai-nilai kepemimpinan ada sebenarnya kaitannya, sama-sama mengayomi, mempengaruhi untuk mencapai sebuah tujuan, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan dewasa ini, Prof, bagaimana Prof menghubungkan nilai-nilai leadership Hindu ini dengan proses belajar mengajar? Mungkin kita anggap nutrisi beragama ini kita bisa dapatkan dari pendidikan sejak dini, Prof. Ya, memang kalau kita mengacu pada pandangannya Ki Hajar Dewantara, di situ kan beliau mengatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama. Ini prinsip dasarnya. Berangkat dari pandangan itu, lalu kemudian pendidikan dari sejak dini seharusnya sudah mulai dari anak sejak dalam kandungan, kalau menurut pandangan Hindu ya. Oleh karena itu, maka ketika ibu mengandung, jadi anak yang masih ada dalam kandungan ini sudah diberikan sentuhan-sentuhan ritual yang disebut dengan upacara menggedong-gedongan. Itu tidak lain dan tidak bukan mempunyai makna untuk
membangun karakter anak melalui sistem upacara kan gitu. Nah jadi betul apa yang Mia katakan tadi bahwa pendidikan anak itu memang seharusnya sudah dimulai dari sejak dini, bahkan dari sejak dalam kandungan. Nah oleh karena itu cara-cara kita memimpin, cara-cara kita mendidik itu kan sangat dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya, oleh pikiran orang tuanya, perkataan orang tuanya, lebih-lebih sang ibu. Ketika ibu mengandung maka kan di dalam keyakinan umat Hindu di Bali khususnya itu ada semacam keyakinan bahwa ketika ibu sedang mengandung itu ya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak boleh emosian, tidak boleh melakukan ini, melakukan itu. Ada pembatasan-pembatasan ibu untuk berkata, berpikir dan berperilaku. Ini tiada lain dimaksudkan untuk melakukan proses pendidikan kepada anak yang sedang ada dalam kandungan itu sendiri. Oke, terima kasih Prof. Saya sudah bisa melihat. Jadi penekanannya pada peran orang tua, Prof. Ya. Salah satunya faktor seorang ibu sejak dalam kandungan untuk membentuk kepribadian sang anak ini. Nah, kita masuk pada leadership-nya sekarang, Prof. Nah, seperti apa sih contoh-contoh bagaimana mengajarkan leadership ini kepada anak sejak dini begitu, Prof, sampai akhirnya dia remaja dan dewasa, dan siapa sih sebenarnya selain orang tua dan ibu khususnya yang memiliki peran untuk membentuk leadership Hindu ini, Prof? Baik, menurut teori psikologi ada teori psikologi bahwa anak setelah lahir itu di dalam proses perkembangannya itu ada kecenderungan anak akan mengimitasi, meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu, ketika kita punya anak kecil di lingkungan keluarga itu, seharusnya orang tua bersikap yang baik, kemudian berperilaku yang baik, berkata-kata yang sopan dan seterusnya. Ini maksudnya supaya anak-anak yang lahir dan besar di lingkungan keluarga itu juga akan terpengaruh. Karena selama anak-anak itu berada di proses pendidikan orang tuanya, itu pasti ibu dan ayah ini yang dijadikan sebagai panutan, sebagai figur oleh anak-anak. Artinya apapun yang dikatakan oleh ibu, oleh ayah di lingkungan keluarga pasti akan diikuti oleh anak. Contoh begini, ketika orang tua melarang anaknya merokok misalnya, sementara orang tua itu sendiri tidak pernah putus rokoknya, itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua dan apa yang dikatakan oleh orang tua. Ketika apa yang dikatakan oleh orang tua ternyata tidak nyambung dengan apa yang dilakukannya, ini akan menjadi bumerang bagi orang tua itu di dalam menanamkan nilai-nilai, menanamkan sikap, perilaku, dan pengetahuan kepada anak-anak mereka. Jadi orang tua ini sebagai tauladan, sebagai contoh baik dari pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Ya. Nah, benar-benar relate sekali ya Pak ya dengan bahasa ini. Nah, terakhir Pak, nilai-nilai apa nih yang bisa kita tularkan atau kita bagikan kepada generasi muda Hindu milenial untuk menanamkan nilai leadership ini? Begini, sebenarnya kita kan punya sebuah nilai kearifan lokal, dan bahkan banyak nilai-nilai kearifan lokal yang notabene kandungan makna atau edukasinya di dalam nilai-nilai itu sangat tinggi. Misalnya begini, di dalam konsep Hindu kita mengenal apa yang disebut dengan Trikaya Parisuddha kan, yang terdiri atas Manasika, Wacika, dan Kaika. Manasika artinya kita harus menanamkan cara-cara berpikir, cara-cara berkontemplasi yang baik kepada anak. Kemudian Wacika, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam pikiran anak-anak itu akan nanti dikeluarkan melalui wacikanya, kata-kata. Setelah berpikir, berkata, terakhir baru melakukan perbuatan. Logikanya, logika formalnya, ketika anak mulai berpikir jernih, berpikir yang positif, berpikir yang baik tentang sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini, ada kemungkinan anak itu akan berkata yang baik, kemudian berperilaku yang baik. Tentu di situ tidak bisa lahir secara tiba-tiba. Ini kan melalui proses pendidikan, proses pembelajaran. Jadi disitulah pentingnya peran orang tua
kepada generasi muda, terutama generasi milenial saat ini kan perlu banyak diberikan tauladan-tauladan di dalam menjalani atau mengarungi lautan kehidupan di dunia panah ini. Saya kira itu yang penting. Terima kasih Prof. Suda. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 Iklan tadi ngobrol inspiratif udah kolom majalah Wartam tentang edukasi leadership Hindu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama dalam meningkatkan sadar bakti sebagai pengamalan ajaran Veda. Saya Nia Gandewa dan Prof. Putut Sudo pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi Nawaksara Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan 10.000 saja ke rekening Wartam PTN 00980150007665 mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, kami selalu bernyanyi untuk memuja ida sang yang widi. Mari ikut bernyanyi untuk menyembah ida sang yang widi, pencipta maya pada ini, pemilik semua jiwa ini. Hidupkanlah nyanyian jiwa di tengah altar candi raga. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.